wabarakatuh. Kami dari kelompok PPH Pasal 23 ingin menjelaskan mengenai apa itu PPH 23, perhitungan pajak, dan pengisian SPT. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lulu Nazala Seftiani dengan NIM 63230102. Saya Yeni Safiko Kolbia dengan NIM 63230414. Saya Umi Hanitriana dengan NIM 63230355. Saya Nahdia Fadla Rahma dengan NIM 63230267. Saya Mutia Sabira Ramadhani dengan NIM 63230547. Sebelumnya, apa sih pajak penghasilan pasal 23? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 oleh CV Caka Sukses Abadi untuk melakukan pembayaran atas jasa konsultan CV Karya Terang Sentosa dengan sebesar Rp2.040.816. Besarnya pemotongan atau pemungutan pajak atas pembayaran jasa konsultan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikali Rp2.040.816 dan dengan hasilnya yaitu Rp40.816. Ini bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 23. Silakan buka situs www.pajak.go.id, lalu masukkan NPWP dan password serta kode keamanan. Setelah itu kita klik login. Lalu muncul di dashboard layanan informasi dan kita klik lapor sehingga muncul di halaman seperti ini. Lalu kita klik pra pelaporan dan akan muncul menu e-bupotnya, sehingga kita klik pada bagian menu e-bupot. Lalu akan dibawa masuk ke dalam halaman dashboard pelaporan SPT Masa PPh pasal 23. Lalu kita klik menu bukti pemotongan, lalu kita pilih pasal 23 dan silahkan klik pilih input bukti potong 23, sehingga nantinya akan muncul halaman seperti ini. Perekaman bukti potong pasal 23, yang dimana di halaman ini berisi tahun pajak, masa pajak. Lalu silahkan kita isi untuk tahun pajak dan masa pajaknya. Lalu untuk identitas ada dua opsi, yaitu opsi NPWP dan NIK. Silahkan pilih sesuai dengan data yang ada. Setelah itu berikutnya kita scroll ke bawah, ada menu dokumen, PPh yang dipotong, serta identitas pemotong pajak. Lalu di bagian dokumen kita klik, kemudian akan muncul seperti halaman ini. Daftar pemotongan, lalu kita klik menu tambah. Setelah itu, lalu di sini ada kolom nama dokumen, ada berbagai pilihan dokumen. Silakan pilih dokumen sesuai dengan data yang ada. Lalu berikutnya akan muncul seperti ini, yang dimana kita sudah berhasil input bukti potong dasar pemotongan. Lalu di dalam kolom berikutnya kita pilih fasilitas tidak memiliki surat keterangan bebas atau SKB. Setelah itu lalu kita klik pajak penghasilan yang dipotong. Akan muncul seperti ini pada kolom kode objek pajak. Kita pilih sesuai dengan pekerjaan atau jasa yang ditransaksikan. Dan pada kolom berikutnya kita isikan jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan DPP penghasilan pada faktur pajaknya. Lalu untuk tarifnya menggunakan 2%. Setelah itu lalu kita klik identitas pemotong pajak. Dan di sini pada identitas pemotong pajak pada NPWP akan muncul dan
dan kemudian nama wajib pajaknya juga akan muncul. Dan kemudian di kolom bertindak sebagai kita pilih wajib pajak, kemudian kita pilih nama penanda tangan. Kemudian pada kolom berikutnya kita pilih centang pada opsi tersebut. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu maka akan muncul notifikasi bukti pemotongan PPh pasal 23, data akan disimpan, Anda yakin? Maka kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul lagi notifikasi bahwa bukti pemotongan PPh pasal 23 data sudah berhasil disimpan. Kita klik OK. Di sini akan muncul summary daftar bukti potong yang sudah kita buat. Untuk kalian yang ingin buat bukti potong kembali di masa yang sama, kalian bisa klik buat baru pada pojok kanan atas. Jika sudah, kita lanjut pada menu berikutnya. Karena kita tadi sudah berhasil membuat bukti potong, dengan mengklik menu bukti pemotongan, kemudian klik posting ke SPT. Kita pilih tahun pajak 2020, masa pajak bulan Agustus. Selanjutnya kita klik posting. Kemudian akan muncul notifikasi posting bukti potong buat SPT baru berhasil. Jika sudah seperti ini, bagaimana selanjutnya? Silahkan klik menu SPT masa PPh, kemudian perekaman bukti penyetoran. Jadi karena kita tadi bukti pemotongan PPh sudah berhasil direkam, selanjutnya kita juga berhasil untuk posting ke SPT, maka berikutnya kita akan melakukan perekaman bukti penyetoran. Silakan klik. Nah, di input bukti penyetoran akan muncul menu seperti ini. Pada contohnya kita pilih tahun pajak 2020, masa pajak bulan Agustus. Otomatis nanti akan muncul rincian pajak yang seperti ini. Dan kita bisa membuat kode billing dengan mengklik buat kode billing. Jadi untuk PPh 23 ini sangat membantu ya. Karena otomatis kita akan bisa membuat kode billing secara otomatis. Jika sudah, karena di sini kita asumsikan sudah membuat kode billing, maka selanjutnya kita klik input bukti store. Lalu kita isi bukti penyetoran seperti ini. Kita pilih surat penyetoran pajak pemindah bukuan karena memang berupa SSP untuk di penyetoran. Kemudian nomor bukti penyetoran kita isikan dengan kode yang ada pada bukti penyetoran, dan tahun pajaknya kita isi 2020. Maka data pembayaran berhasil direkam. Kemudian klik OK. Otomatis akan di bawah summary pembayaran. Summary pembayaran akan muncul seperti ini contohnya. Dengan munculnya secara otomatis, begitu tadi kode NTPN di input, jadi akan mendetek pembayaran yang Anda setorkan. Kemudian ketika sudah seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Silakan klik menu SPT masa PPh, kemudian penyiapan SPT pasal 23. Jadi silakan klik menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Silakan klik, maka akan muncul daftar SPT masa seperti ini. Dan jadi di sini pas Agustus muncul opsi lengkapi dan menu kirim. Ketika memang kita belum yakin SPT tersebut belum lengkap, maka silakan klik menu lengkapi, maka akan muncul notifikasi lengkapi data SPT tersebut. Silakan klik OK, maka rekan akan dibawa pada SPT yang belum lengkap. Jadi kita harus lengkapi. Kita coba scroll ke bawah penanda tangan, kita klik, kemudian kita isi berjenjang sebagai kita pilih jadi opsi wajib pajak dan nama penanda tangan. Kita pilih nama, klik samping
klik simpan. Kalau muncul tanda seperti ini, silakan klik refresh sehingga statusnya akan seperti ini kembali. Kita sudah yakin bahwa SP tersebut sudah lengkap dan sehingga statusnya akan seperti ini kembali. Statusnya SPT ini siap dikirim lampiran ke 1. Daftar bukti pemotongan di sini akan ada daftar bukti pemotongan atau daftar bukti potongnya yang akan tersamar di sini seperti ini. Kemudian lampiran kedua, daftar bukti penyetoran juga akan muncul seperti ini yang sudah kita lakukan, nggak ada inputan kosong. Dan kemudian di bagian C otomatis akan tercentang di sini ada 2 lampiran. Yang pertama bukti pemotongan dan yang kedua surat setoran pajak sebanyak 1 lembar. Jadi sumbernya ada. Ini bukti SSE PPH pasal 23 yang dibuat secara elektronik atau online. Dan SPT PPH pasal 23. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis penulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 CV Karya Terang Sentosa sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti perhitungan PPH 23, penggunaan tarif yang sesuai, menggunakan bukti potong, SSP penyetoran PPH, serta melaporkannya dengan tepat waktu. Sarannya adalah yang pertama, kewajiban pelaporan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 diharapkan adanya peningkatan pelaporan di masa yang akan datang. Yang kedua, diharapkan CV Saka Sukses Abadi tetap melakukan kewajiban untuk memotong pajak atas jasa dan sewa dan melakukan pemotongan penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan tetap dengan benar agar tidak ada kesalahan di suatu hari nanti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.